Shalom. Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di tempat ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan hari ini. Namun sebelum kita memuji dan meninggikan namanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Hari ini masing-masing kami dari meja kami boleh Kau panggil ke tempat ini Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ada sesuatu yang terjadi pada hari ini. Ada suatu perkataan-Mu yang Engkau katakan pada kami hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, dan hari ini kami mau bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, berkati hamba Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan lewat perkataan-Nya, lewat hati-Mu saja Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Yesus. Dengan doa kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Haleluya. Saya boleh mengundang teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa masukkan ke surga jika tidak melalui Bapa Yesus. Mari kita tepuk tangan bersama, boleh? Amin. Bagi nama Tuhan. Yesus jalan
Sama-sama kita serahkan.
kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Setiap dunia yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apa, tapi di balik salib-Mu Tuhan ada kuasa, ada kemenangan di dalam kami Tuhan. Cuma aku ucapkan berambil sikap betul sebelum dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hari ini Kau masih ada. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini Kau menyertai keluargaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maafkan kami Tuhan karena hari-hari ini kami tidak sempat untuk berdoa. Kami hanya berdoa karena baca firman kami tidak mengerti. Kami ini Tuhan ajarkan kami bahwa Engkau nyata, Engkau hadir Tuhan. Kau ada dalam setiap hari kami Tuhan. Dalam keadaan hamba-Mu berkatalah Tuhan dan kami siap dalam Yesus.
Kami bersyukur buat cintamu yang kau buktikan, sehingga kami gak perlu menebak-nebak, khawatir apakah engkau mengasihi kami. Nah, cintamu sudah kau buktikan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum kami lahir, meyakinkan kami bahwa cintamu adalah cinta yang kekal, cinta yang gak pernah gagal, dan cinta yang mestinya gak kami sia-siakan. Kami berdoa saat ini minta bantuan Roh Kudus, dimulai dari tidak menyia-nyiakan waktu yang kami miliki untuk duduk di bawah kaki-Mu, ambil bagian terbaik, mendengar isi hati Tuhan, dan juga tidak menyia-nyiakan seluruh hidup kami dengan hidup bagi diri sendiri. Kami berdoa minta bantuan Roh Kudus supaya kami mendengar isi hati Tuhan, karena percaya hanya Roh Kudus yang bisa membuat kami jadi kudus, Roh Kudus yang bisa menghibur kami dalam semua proses yang harus kami lalui, menjadi semakin serupa dengan Kristus, untuk sungguh-sungguh diubahkan karena kasih-Mu. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Siap dengan firman Tuhan dan diubahkan dalam nama Yesus, semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Kalau sebuah kehormatan sukacita bisa sharing tempat ini. Saudara saya diberi tugas untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan ini sesuatu yang kita kayaknya udah tahu, tapi saya sering banget ngobrol sama orang yang ketika kena masalah karena hal yang yang nggak dia harapkan terjadi dalam hidupnya, kembali mempertanyakan pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan mengasihi saya? Kalau emang iya, kenapa ini mesti saya alami? Kenapa diizinkan ini menimpa saya? Dan pertanyaan itu menunjukkan kita nggak benar-benar percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Ya, cintanya Tuhan kepada kita nggak diukur dari apa yang menimpa kita dalam kehidupan ini. Ya, kalau diukur dari situ, habis kita semua cintanya itu berdasarkan situasi dan kondisi. Ya, hidup bisa nggak adil, tapi Tuhan tetap adil. Ya, hidup bisa penuh kebencian terhadap kita, kayaknya semua orang seluruh dunia membenci kita, tapi Tuhan mengasihi kita, dan itu udah mesti cukup buat kita. Tapi kita nggak sungguh-sungguh percaya, makanya yang bikin kita galau. Ya, kita ke Yohanes 3:16-19. Yohanes 3:16 harus jadi ayat hafalan yang jadi pegangan kita. Buat sekali lagi, Tuhan telah membuktikan cintanya dengan Yesus Kristus disalib bagi kita. Yohanes 3:16-19. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan sangat mengasihi kita manusia, makanya Dia memberikan keselamatan dengan cara mengorbankan anaknya yang menggantikan kita sebagai tumbal. Karena upah dosa itu maut, jadi kalau ada yang bikin salah harus ada yang dihukum. Kalau yang bikin salahnya mau diselamatin, berarti harus ada yang nggak punya salah, yang dihukum menggantikan yang bikin salah ini. Itulah Yesus. Jadi kita nggak usah bingung. Ini kalau jelasin ke orang-orang yang belum paham, kita bisa jelasin harusnya. Ya, Tuhan nggak bisa dengan sengaja, dengan sembarangan memaafkan kita, karena nggak adil. Ya, harus ada yang dihukum. Kalau ada yang melanggar kan gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba musyawarah kan gitu, tiba-tiba ditangguhkan kan gitu. Yang lagi rame ya kan. Nggak random. Negara ini bisa random, dunia ini bisa random dalam hal keadilan, tapi Tuhan nggak mungkin nggak adil. Dan kadang kita menuntut keadilan saat ini juga buat kita. Tapi percayalah, kita nggak selalu mendapatkan itu. Di sini kita bisa berlawan tidak adil, tapi nggak ada yang bisa luput dari pengadilan Tuhan. Dan di sini kita bukan diperintahkan untuk mencari keadilan buat diri sendiri dan mengupayakannya dengan atas nama apapun itu. Tapi kita ditantang untuk mengasihi mereka yang ngejahatin kita. And it's the most crazy task ever. Tugas tergila yang pernah ada dalam kehidupan ini, untuk tetap mengasihi dan mengampuni seperti Yesus. Ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Kalau Tuhan cuma pengen kita dapat keadilan saat ini, kita bisa menang, karena kita akan nggak diperlakukan tidak adil, pas akan ada pembelaan, Tuhan yang bela, gitu kalimatnya. Ya, tapi kerap kali pembelaan bisa jadi nggak datang. Kerap kali kita terus diperlakukan tidak adil. Dan dia bikin kita suka agak jadi galau, karena emang apa iya
Tuhan membela kita, supaya dia nggak bela-belain saya gitu. Ya, kalau mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Itu kedatangan Yesus yang pertama. Tujuannya untuk menyelamatkan, untuk mati di salib, tapi nanti kedatangan yang kedua salah satunya sebagai hakim untuk menghakimi. Ya. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Kenapa? Karena penghukumannya diambil sama tumbalnya, sama Yesus. Ya, orang selalu bertanya sama saya, Pak, kalau nanti emang ada penghakiman terakhir, kalau kita orang Kristen udah digantiin sama Yesus hukumannya, terus kita nanti dihakiminya tuh perkara apa gitu loh? Karena nggak ada hukuman buat saya. Ya, there's no condemnation for those who are in Christ. Ya, nggak ada lagi penghukuman bagi kita dalam Kristus. Terus pengadilannya perkara apa lagi? Kan kita udah pasti nggak dihukum. Pengadilannya berdasarkan apa? Bukti-bukti dari hidup kita. Karena percaya Yesus, apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah berubah, atau kita atas nama percaya Yesus hidupnya sembarangan? Nah, yang kayak gini pasti kena hukum. Artinya apa? Imannya selama ini pura-pura. Karena iman kepada Kristus harusnya bawa pertobatan. Nah, dalam pertobatan itulah semuanya dihitung. Nanti akhirnya yang dihitung adalah perkara bukan masalah hukuman, karena hukuman nggak ada sebenarnya. Kita masih bisa jatuh bangun, tapi kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita nggak hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam Tuhan, dalam pertobatan. Bedanya apa? Banyak orang nggak bisa bedain. Hidup dalam Tuhan, dalam pertobatan masih bisa jatuh dalam dosa, tapi nggak bisa tinggal dalam dosa. Hidup dalam dosa sesekali bertobat. Jadi bedanya, hidup dalam pertobatan kita bertobat, sesekali jatuh. Hidup dalam dosa, kita hidup dalam dosa, sesekali bertobat. Nah, itu beda. Nah, itu nggak sama, walaupun atas nama Yesus, tapi itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Kita hidup dalam pertobatan, sesekali jatuh dalam dosa, wajar namanya juga jatuh. Tersandung, kepleset, terprosok, kan gitu. Tapi kalau orang tinggal dalam dosa sesekali bertobat, ini namanya mempermainkan anugerah Tuhan. Ya. Barang siapa percaya kepada tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah aneh. Barang siapa tidak percaya, dia bukan dihukum, tapi telah berada dalam hukuman itu. Jadi ketidakpercayaannya adalah hukuman itu. Ya, orang yang tidak percaya sudah ada di dalam hukuman itu. Kenapa? Karena ia nggak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus. Dan inilah hukuman itu. Ini dia hukumannya. Mereka yang nggak percaya. Kenapa disebut yang nggak percaya udah berada dalam hukuman? Karena ini hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih apa? Lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, jadi kedeketin Tuhan cuma nyari selamat, nggak mau bertobatnya, pengen selamatnya aja, nggak mau melaksanakan perintahnya, cuma pengen janjinya doang, kan itu gitu. Ketika diajak sungguh-sungguh sama Tuhan, alasannya selalu belum siap. Belum siap apa? Belum siap mengasihi Tuhan kan? Kayak orang tiap kali udah serius pacaran, pas mau married, belum siap. Putus lagi, ntar ulang lagi dari nol sama yang lain. Dan udah mulai serius, sudah mau mengarah ke pernikahan, alasannya selalu balik lagi Pak? Belum siap. Siapnya kapan? Kita menikah aja dengan manusia biasa, kita berkomitmen sama manusia biasa, kita dengan berani bisa bilang gue udah siap. Kenapa sama Tuhan bilang belum siap? Enggak, bukan belum siap, lu belum rela ninggalin dosa lu. Masih enak, sayang, ya, ditinggal lagi sayang-sayang. Atau kalau teman-teman saya katakan dengan jujur, ditinggal pas lagi enak-enaknya. Sesat berapa kali, tapi itu terjadi. Karena kita bilang belum siap, karena kita nggak siap, nggak rela meninggalin itu. Kamu lagi asik-asik, lagi enak-enaknya. Dan ini apa? Ini hukuman itu. Tuhan datang dalam dunia, manusia nggak tertarik sama Tuhan. Kita lebih senang kegelapan karena perbuatan kita jahat. Kita lebih senang hidup dalam dosa. Jadi ketika juru selamat datang dengan terangnya, kita ketahuan belangnya, ketahuan gelapnya, kita malah tersinggung. Kita teriak salibkan dia. Ya, bahkan Yesus saat itu ketika dia hadir, dia dibenci sama orang-orang paling suci ya. Bahkan para alim ulama pun tersinggung melihat terangnya Yesus, karena terang mereka kelihatan palsu, karena yang asli itu dalam dunia yang nggak dipenuhi kesombongan, walaupun dia berhak merasa superior karena dia nggak punya dosa. Dia nggak pernah jijik sama siapapun yang mendekati dia. Ya, bahkan ketika orang saat itu lagi sakit, misalnya kusta atau lagi nggak usah jauh, lagi dapat aja perempuan,
harus teriak najis biar gak ada yang dekat sama mereka. Tapi Yesus nggak pernah takut. Ya, ada orang sakit kusta mau disamperin sama dia terus doain sembuhin. Ada perempuan pendarahan 12 tahun nyamperin Yesus pegang ujung jubahnya. Ya dia panik, siapa yang pegang saya? Panik waktu perempuan gue mati gue. Mestinya gue gak boleh dekat-dekat sama orang, apalagi orang kudus seperti ini. Tapi dia bilang ada laki yang keluar dari saya. Dan akhirnya itu perempuan bilang saya dihukum. Bisa dibilang keimanan kayak gini, gue gak ketemu. Nah bahkan perempuan ini percaya bahwa Yesus itu juru selamat Mesias yang ciri-cirinya salah satu ada kesembuhan pada sayapnya. Gitu. Oke, dia pegang ujung jumbanya kan, dia percaya melayaki. Nabi melayaki ketika bilang ada keselamatan, ada kesembuhan pada ujung sayapnya. Blessing. Ya. Kita ke Amsal 27 ayat 5. Salah satu hubungannya sama cinta, segalanya. Jadi salah satu bagian dari dikasihi yang paling menyebalkan adalah ditegur, diomelin. Dan yang kedua menyebalkan adalah dinasihati, bukan cuma diomelin. Diomelin kan ada yang keras, dinasihati dengan nada halus tapi lelet, panjang. Kita nggak suka. Nah, kenapa ketika kebenaran datang kita lebih suka kesalahan? Karena kita nggak suka dibilang salah. Siapa yang suka dibilang salah? Nggak ada. Makanya udah jelas salah masih ngeles. Ya nggak tahu bapak. Gitu. Jadi kita kan paling bisa. Selalu gitu. Kalau udah akhirnya salah, udah nggak bisa ngeles, pasti ujung-ujungnya nyalain orang. Ya, sorry deh Beb. Bis kamu sih. Ya, pasti gitu. Ujung-ujungnya pasti nyalain orang, udah pasti. Ya kan? Ya sorry deh kita bikin berantakan, tapi habis rumah biasa dijadiin ibadah sih kan gitu. Ujung-ujungnya nyalain orang. Itu kan ciri-ciri orang-orang yang nggak menyadari kesalahannya, nggak terima bahwa dia salah, dia akan terus nyalain yang lain. Dan itu kita sama Tuhan. Sorry itu saya kok ngeliatnya kayak gitu tuh, gila bohong banget tuh. Salah, tapi nggak terima salah, dan akhirnya minta maaf tapi nyalain yang lain. Kenapa lu makan tuh buah? Kata Tuhan kepada Adam bilang apa? Dia nggak bilang sorry, lu bilang. Gue sampai kayak wow, man, dasar tuh sih. Lu sih nggak pakai bilang sorry, sama sekali mah, nggak pakai. Dia bilang perempuan yang kau berikan di sisiku, gara-gara dia gue makan. Coba lu kasih perempuan yang lain. Gitu. Nggak ada kalimat itu sih, cuma kita tahu arahnya kemana, bener gak? Perempuan yang kau berikan di sisiku, gara-gara dia gue makan. Parah. Manusia pertama menyalahin Tuhan, gitu gak? Tuhan itu masalahin apalagi orang lain, ya? Salah satu bagian yang gak enak dan dicintai buat daging kita adalah untuk ditegur. Amsal 27 ayat 5 bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. We are so loved, kita sangat dikasihi. For God so loved the world. Anda dan saya sangat dikasihi, makanya saking dia sayangnya, dia gak mungkin mencintai kita dalam hati saja. Gak mungkin. Dia pasti akan menegur kita. And that sucks. Kita gak suka. Kita gak suka diomelin. We hate that. Ketika kita dibilang salah, kayak ada rasa dipermalukan. Padahal gue emang salah. Orang salah gak usah pakai malu, minta maaf, gak usah gengsi. Gengsi itu mesti dibuang. Satu-satunya yang paling gak berguna dalam hidup itu gengsi. Gengsi yang bikin orang menolak minta maaf padahal udah jelas salah. Gengsi yang membuat orang menolak memaafkan padahal orang udah minta maaf. Gengsi yang membuat kita teriak salibkan dia. It's true. Kenapa sih banyak yang menolak Yesus? Kenapa? Karena kalau terima Yesus berarti lu terima kenyataan bahwa lu perlu juru selamat. Berarti lu gak sebaik yang lu akui selama ini. Dan lu gak suka. Lu sukanya kelihatan sebagai orang baik, yang karena ibadah dan amal bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lu suka itu. Jadi ketika harus terima juru selamat, kita gak bisa terima kenyataan itu bahwa kita ini gak bisa nyelamatin diri sendiri. Kita jadi gak bisa banggain agama kita lagi. Kita gak bisa banggain ibadah kita lagi, perbuatan baik kita lagi, sumbangan kita lagi. Kita gak bisa banggain itu lagi dan kita gak suka. Ya, kenapa sih? Bukan cuma orang Yahudi saat itu yang teriak salibkan dia, tapi kita juga. Lewat hidup kita yang berantakan, kita menyalibkan Yesus, kita semua ambil bagian dalam penyaliban Yesus. Dan itu yang mesti
hanya Roh Kudus yang menginsafkan kita. Kalau kita akan berpikir, ya udah, yang penting gua udah nggak bikin lu salah. Nah, gitu. Saudara, dosa itu kayak berhutang. Ya, berhutang nggak bisa beres hanya dengan berhenti berhutang. Harus dibayar. Ya? Makanya baru juru sama. Kita bukan hanya berhenti berhutang, tapi dia bayar hutangnya. Harusnya kita binasa karena perbuatan kita, tapi dia mengampuni kita dengan cara apa? Membayar itu. Berbicara tentang teguran, sekali lagi teguran, bahkan disiplin, sekali lagi dua bagian dari cinta yang kita masukkan. Kita sukanya Tuhan yang mengasihi kita, mengerti kita, gitu. Always listen and understand. Nggak ada ayatnya sih. Kalau Tuhan ngertiin kita, dia nggak bakal tegur kita. Ya udah, namanya juga manusia, udah biarin aja. Paling neraka ujungnya kan gitu. Tuhan ngertiin kita tuh gitu. Dijamin aja deh. Jalan gede, biarin milih sendiri lah. Paling neraka yang dipilih kan gitu. Nah, kita bersyukur dia mencampuri urusan kita. Saya katakan itu berkali-kali. Saya bersyukur Tuhan mencampuri urusan saya. Saya lagi mengarahkan neraka. Semua kita lagi mengarahkan neraka dengan semangat dan lagi happy karena mengira ini dia happiness, ini dia tujuan hidup, ini this is it, this is life. And instead Jesus, tiba-tiba dia datang di hidup saya, mencampuri urusan saya. Pertama yang tersinggung, bete, males, apaan sih pertamanya gitu. Terus semakin berjalan dalam hidup, mengalami berbagai pengalaman pahit dan melihat berbagai kenyataan hidup dan belajar kebenaran, menyadari bahwa justru yang saya perlu akan lain. Ibrani 12 ayat 5-11 kita tutup di sini, saudara. Masih panjang ya, maksudnya kerja dulu. Ayatnya nggak bak ngasih ke soal 5-11. Ya, sambil kita introspeksi karena ini tujuan kita baca Alkitab. Yang Alkitab itu seperti cermin. Kita bercermin buat apa? Bukan untuk mengagumi kedahsyatan kita, enggak. Untuk melihat yang masih mesti diperbaiki dalam diri kita. That's how we read the Bible, saudara. Harus ada sesuatu yang masih bobrok dalam diri saya yang saya sadari. Habis saya dengar firman, harus gitu. Kalau antara khotbahnya basa-basi atau hati saya yang nggak ada di sini ketika saya dengar khotbah. Ya, antara khotbahnya nyari aman biar diundang lagi kan gitu. Saya kan tertarik diundang lagi, tapi aneh diundang terus. Jadi saya terlalu panik untuk diundang lagi, malah nggak diundang. Ya, karena orang juga gini, siapa sih yang mau dengar khotbah yang belum tahu? Coba. Nih ya, Tuhan sangat mengasihi buktinya. Di Yohanes 3:16, 2 Korintus 5:15, mari kita berdoa. Gitu. Udah, terus gitu. Mau diundang lagi, nggak bakal diundang lagi. Nggak usah undang dia, khotbah gue udah tahu. Ya. Kita perlu khotbah yang apa ya, mengacak-ngacak diri kita, yang membongkar sampai yang paling dalamnya. Itu dia kita perlu. Dan itu yang bahkan saya perlu. Saya bukan perlu diundang lagi kan. Saya perlu untuk diacak-acak sama khotbah yang saya khotbah sendiri. Ya, ada ungkapan yang baik ketika saya menunjuk saudara 5 jari ke arah saya. Enggak, sebenarnya 4. Anda kan 2 nih. Nih, bukan jempol. Ini kan sama tuh. Sisanya ke saya. Makanya firman Tuhan seperti pedang bermata 2. Ini ketika saya lagi menusuk ke depan, kedekatan komunitas membawa saya terdesak ke arah Anda dan akhirnya pedang kecil yang menusuk saya juga. Ya, itu yang berguna. Kalau enggak, seperti ada yang pernah bilang yang neraka itu penuh sama pendeta, sama pengacara. Begitu. Bela yang bayar, soalnya bukan bela yang benar. Katanya gitu, saya nggak mau jadi pendeta yang memenuhi neraka. Saya nggak mau. Saya nggak mau suruh orang bertobat. Saya nggak bertobat. Kita harus bertobat. Tuhan lagi menunggu kita, termasuk saya. Ibrani 12 ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Artinya gini, sudah lupa kamu kepada nasihat yang berbicara kepadamu seperti seorang ayah lagi menasihati anak-anaknya. Apa isi nasihatnya? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila kau diperingatkan. Dan jangan anggap enteng disiplinnya Tuhan, dan jangan ilfil kalau digambrengin gitu.
Kalau digas, kalau diomelin jangan ilfil. Jangan baperan. Kita harus sensitif, bukan baperan. Beda ya. Baperan sama sensitif itu beda loh. Ya, dan sensitif sama sensian juga lain. Ya kan? Sensitif kan pokok, sensian itu baperan, beda kan? Jangan. Kalau baperan nggak bisa ikut Yesus. Ya kan, bayangin jadi Marta, capek-capek pelayanan, bukan dipuji, kita merengin. Marta, rempong becin. Gue datangnya buat quality time, kenapa harus sibuk ngeluarin biskuit, semua kopi, teh, bodo amat, gue gak nyari itu. Gue jalan-jalan kemarin, sekali-kalinya bisa gak kita nih quality time gitu loh, mana itu yang benar. Pahit gitu. Pahit gak jadi kain, gak sejauh Maria. Kain, dari zaman di awal-awal tuh masih gitu, ya gak? Dia kasih persembahan, kagak terima. Bete gak lu? Nah, ternyata ada masalah di hati kan gitu. Itu dia masalah di hati kita sensian untuk problem. Ya ciptanya Tuhan itu nggak bisa diterima sama orang yang baperan, nggak bisa. Ya. Karena dia seperti bapak yang mendidik anaknya. Kenapa kita jangan putus asa kalau dikatakan ini? Jangan anggap enteng disiplinnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini dari kalimat ini aneh. Saya baru menyadari waktu pertama kali baca Alkitab waktu di tahun berapa itu ya. Saya kaget lihat ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Ini kalau kata Komnas HAM perlindungan anak apa coba? Nggak apa-apa juga sih, kemarin diusui juga gak dibayar. Setelah bayangin, saya baru retret kemarin, cuma lalu isi retret keluarga. Ya. Terus ngeliat berita kayak gini kan langsung, lu bayangin, seorang anak gue nih tiba-tiba mau retret kemana? Jawa Barat kan nggak usah, itu red zone. Ya udah, karena Jakarta pilihan cuma 2, Jawa Barat, Bogor, dan kawan-kawan semua sono, Lembang, ya kan, Palembang, atau Banten. Red zone dua-duanya. Ya udah, di gereja aja kalau gitu. Retretnya. Panik lah, nggak ada keamanan sama sekali. Anak gue retret nggak gue kasih sama ada. Retret di gereja aja, nggak usah aneh kan gitu. Saya bayangin dia di negara ini nggak ada keamanan sama sekali. Dan ini anak kecil loh. Lagi ibadah, saya nggak bayangin dia nggak mau lagi retret. Waktu anak saya salah satu dari situ, dia nggak mau lagi retret, kan dia takut. Dipukul-pukul, diteriak-teriakin, gebak-gebak, udah naik mobil terus gebak-gebak. Ya nggak bayangin traumanya kayak apa. Tapi ayatnya ada di sini juga. Ayat yang aneh bahkan beberapa modern parenting, advice-nya apa jangan pernah mengatakan jangan sama anak. Ya, gimana? Buru-buru mukul. Ngomong jangannya nggak boleh, nah, so iya banget pantesan anakku jadi stroberi. Lah, gimana? Gedein anak dengan kata nggak boleh pakai kata jangan. Alkitab isi banyak jangan, benar? Bodoh amat tuh terserah. Kalau gue mau gue cuekin modern parenting. Itu yang bikin anakku jadi kayak sekarang. Anak jangan now, yang kayak stroberi tekan dikit mindset. Ya bener. Ditolak dikit langsung suicidal. Apa sih? Ya kan? Ngomongin mental health lu. Ya iyalah, lu gak sehat, lu gak pernah disiplin kok. Makanya gak sehat. Cengeng. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesal itu mukulin. Orang yang diakuinya sebagai anak, artinya yang benar-benar diakui sebagai anak-anak, ya pasti didisiplin. Dan ini kan gak populer. Saya pengen bikin kaos pakai ini, dihajar karena disayang. Saya jual, takutnya gak ada yang beli sih. Makanya juga takut ditangkap sama Komnas perlindungan anak. Tapi gak boleh bawain sih. Saya Kristen, yang kenal. Jangan. Ya. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, kalau kita harus didisiplin. Kalau kita kena batunya, kita ketangkap terus didisiplin, oke? Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Justru kalau kita anaknya, kita tak bakal bisa selamanya ngeles terus, pasti kita ditangkap, pasti ke gap nanti. Ya, pasti dihukum. Di mana terdapat anak yang nggak dihajar oleh bapaknya. Ya. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran, kalau kita nggak pernah dihukum,
Yang harus diderita setiap orang, harusnya hukuman itu. Kalau kita bersalah harusnya dihukum, bukan lari get away with murder, bukan. Ya, itu harusnya diderita setiap orang. Orang yang bersalah harus dihukum kan gitu. Maka kamu kalau lewat terus, kalau lolos lu bukan anak, tapi anak-anak aslinya dari mana? Bukan anak gampang. Illegitimate child apa itu? Anak haram. Lu bukan anak, bukan benar anak Tuhan itu. Kalau nggak disiplin sampai. Kita tahu dari mana kita anaknya, karena dari disiplin kita. Dari situ kita tahu kita anaknya. Kalau enggak semuanya hanya diasumsikan. Oke, Anda mungkin agak bingung. Oke. Ini, saya waktu nakal berjamaah sudah di sekolah saya. Sekolah saya adalah di dalam satu yayasan dari sekolah kita di sebelahnya, di mana bapak saya dosen di situ. Oke, sekolah kita buka sekolah biasa. Waktu itu kita nakal rame-rame di sekolah itu. Akhirnya saking nakalnya, kepala sekolah sampai kepikir mau telepon polisi. Karena itu masih SD loh, gede banget kan. Kelas 4, parah bener, kelas 4 kayak gini gimana gedenya coba. Ya. Untung apa? Instead Jesus. Untungnya. Nih kalau nggak habis udah kayak gini, lu pasti teroris muka kayak gini udah pas banget kan. Mukanya udah tampilan udah oke, udah cocok. Pas 4 rame-rame hampir telepon polisi, ada kepala sekolahnya punya ide cemerlang. Udah teleponin orang tuanya aja kita panggil kan gitu. Ya diteleponin satu-satu, tebak yang paling cepat datang orang tuanya siapa? Orang tua gua lah, orang cuma sebelahan. Sekolah kita di situ, dia yang pertama datang. Kita dihukum di lapangan, tadi suruh berdiri, kasihan disuruh duduk, akhirnya duduk sambil jalan kuping sendiri. Pernah lihat gak? Aneh kan biasanya berdiri. Ini duduk. Baik banget tuh kepala sekolah. Panas soalnya. Di lapangan dijemur, air disuruh madam, di pinggir di lapangan tua. Nah gitu begini, ada yang lihat udah saya biasa aja kan. Tiba-tiba langsung ke orang bapak saya. Langsung dijewet. Tarik. Ada rasa kesal, malu, ya dua itu. Malu normal lah ya, masya Allah. Beda normal, tapi keselnya itu normal. Kenapa saya kesel? Karena saya dalam hati saya gini, kita nakalnya kan rame-rame. Kenapa cuma gue ini jewel ya? Dan jawabannya sederhana, lo doang anak yang lain, bukan anaknya dia. Nggak mungkin dia jewel anak orang lain, nggak mungkin, kan aneh. Udah pasti anaknya doang yang ditarik. Dan itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita bingung kenapa Tuhan nggak proses orang-orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Gue sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi gue hidup gue gini-gini banget. Dia nggak sungguh sama Tuhan, gue enak-enak amat. Kan pertanyaan absurd. Nah mereka dibiarin, bukan anak yang lu anaknya. Bersyukur justru kalau kena batunya. Kalau lu doang yang ketangkap, yang lainnya nggak bersyukur. Dan saya kalau gue di penjara sudah banyak yang nangis. Oh ya, karena mereka selama ini marah sama Tuhan. Kenapa gue doang yang ketangkap? Kan gitu. Bertahun-tahun marah sama Tuhan, baru sekali dia dengar foto kayak gini. Nangis ya, bro saya. Dan ini yang diperlukan untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu terlalu sayang sama kita. Saking sayangnya, nggak mungkin dia biarin kita aneh-aneh, pasti dinasihati, pasti digambrengin, pasti dihajar pasti. Dan itu bukan karena dia benci, bukan. Karena dia apa? Terlalu sayang. Bukan itu cuma bukan disayang, kita terlalu disayang. Bukan dimanja, beda itu. Disayang. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kata-kata. Kalau dia benar papa kita dan kita benar anaknya, right? Kita pasti beroleh ganjaran dan mereka kita hormati karena itu. Respect muncul dari mana? Dari cinta yang besar dan yang disadari. Salah satunya dari teguran dan juga disiplin. Dan menunjukkan betapa dia sayang banget sama gue. Sampai dia gak pengen biarin gue nyanyiin hidup gue. Itu maksudnya. Kenapa kita hormati? Karena itu bukan karena takut orang kan. Tapi kita tahu dia tuh sayang banget sama gue. Sampai segitunya. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, perbandingannya, kalau sama orang tua di dunia yang mendisiplin kita dan kita menyadari bahwa dia mengasihi kita, apalagi sama Tuhan? Bukankah kita harus masih lebih taat kepada Tuhan supaya kita boleh hidup? Ya, pengorbanan Yesus harus menghasilkan pertobatan. Kalau nggak, kita pasti mati.
Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Oke. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam apa? Sendiri. Kekudusan. Jadi sekali lagi, pengorbanan Kristus harus menghasilkan kita yang bertobat dan hidup kudus. Kalau enggak, pengorbanan disia-siain. Cintanya besar itu kita sia-siakan kalau kita enggak bertobat. Grace leads to repentance. Anugerah harusnya menuntun kepada pertobatan. Cinta harusnya bikin kita makin tertib, bukan makin sembarangan. Makanya cinta nggak mungkin cinta yang memanjakan. Karena cinta yang memanjakan bikin anak yang dimanjakan. Tahu sendiri kan, anak yang dimanjain gimana tinggal lagi. Ya. Ayat 11 saya perhatikan. Memang, nah ini realitanya. Memang tiap-tiap ganjaran, hukuman itu semua, disiplin itu, pada waktu diberikan ketika kita menerimanya, nggak mendatangkan sukacita. Siapa yang senang digabungin? Siapa yang senang ditegur, dinasehatin, dimarahin? Siapa yang senang dihajar? Nggak ada. Ya. Tapi apa? Mendatangkan duka cita loh, pasti nggak enak. Tapi apa? Kemudian ganjaran itu, disiplin itu, that hard love, cinta yang apa ya? Keras itu, bahasa saya, memberikan apa? Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi berbagai disiplinnya Tuhan, tegurannya Tuhan itu melatih kita supaya kita menghadapi realita dunia ini, kita nggak kecil hati, kita nggak discourage, tapi kita justru memperoleh damai. Kita menyadari ya, emang cuma Tuhan doang sih bisa diandalkan. Memang Tuhan doang saya bisa kepadanya gue minta tolong. Memang benar sih. Memang Tuhan doang bisa diharapin kan gitu ya. Dan ini semua kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi ketika lagi disiplin kita nggak curiga. Oke. Dua ayat terakhir saudara, ini ayat ini pas tadi saya dapat pas lagi nyanyi di sini. Walaupun cuma bentar saya nyanyikan pelan ya. Roma 8 ayat 36-37. Roma 8 ini realita hidup sebagai orang percaya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ini. Ya, seperti ada tertulis apa? Oleh karena engkau, gara-gara lo Tuhan Yesus, yang gitu. Karenamu Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Semua orang kalau lihat kita pengen dikereokin aja gitu. Kayak muka tampolan gitu, kayak tampol juga kan gitu. Kita doang tapi yang lainnya aman-aman. Kristen doang gitu. Di Spanyol sejarah dunia kan jarang yang lain. Udah pasti kita aja nggak tahu kayak sewotnya kita nggak salib kayaknya pengen diturunin gitu loh. Ayat 37 bilang apa? Tetapi dalam semuanya, dalam berbagai perlakuan tidak adil yang kita terima di sini, berbagai persekusi, yang dibaliknya juga harus kita bisa lihat sebagai berbagai disiplinnya Tuhan mungkin bagi kita. Orang bisa melihat bencana sebagai sesuatu yang memang sesuai aja, atau disiplinnya Tuhan. Kita harus menungguin sendiri. Saya bukan menghakimi orang-orang ini kena bencana itu dihajar Tuhan, belum tentu, tapi bisa jadi. Kita justru introspeksi, kenapa gue kena ini? Ada sesuatu yang pas mau Tuhan beres, tapi yang mana ya? Tuhan berdoa, Tuhan bantu saya lihat. Kenapa saya harus ngalamin ini? Apa yang masih belum beres, yang masih kau coba beresin, sehingga saya harus ngalamin ini? Saya nggak meragukan cintanya Tuhan, tapi pengen tahu aja biar saya nggak menjalani penderitaan ini clueless, bingung. Ya, orang dihajar sama bapaknya tapi nggak dikasih tau kenapa itu. Bapaknya kesel sama orang di kantor ya kan, pulang ke rumah dikekoprak, bingung. Kasian. Ya, kayak dapat nilai jelek dari dosen tapi nggak dikasih catatan gitu. Kesel ya, bingung kan. Pas suruh remedial, remedial apa? Salah gue di mana? Lo nggak tahu kami. Saya mendingan dapat bagus tapi ada komen daripada dapat bagus nggak ada komen. Karena buat saya nggak dapat apa kalau nggak ada komen. Good work nggak suka, nggak mungkin good pas saya kacau. Mana dia bisa improve kalau kacau. Ya. Makanya apa? Dalam semua kita alami ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa?
Menang hanya berhasil melaluinya, tapi kita lebih dari itu. Kita menang dengan apa? Dengan rasa, dengan hati yang makin mengasihi Tuhan. Kita melalui semua yang kita lalui sekarang ini. Bukan dengan perasaan beres juga, bukan begitu. Tapi makin mengasihi Tuhan, makin menyadari bahwa Dia sangat mengasihi saya. Apa yang membuat kita bertahan dalam semua yang kita alami? Maut sepanjang waktu karena Yesus. Dia yang telah mengasihi kita, itu jawabannya. Karena Tuhan sangat mengasihi saya, ini pasti buat kebaikan saya. Yang saya alami. Ya, mungkin apa yang dialami ini saya bisa lihat. Mungkin pasti bikin mereka traumatis. Tapi di mana-mana buat anak-anak yang anggap remeh bisa retret, mereka akan bersyukur kalau bisa retret dan aman. Sebelumnya biasa aja tiap tahun retret sama lain. Mana dia ikutin malas-malasan, dijebak sama mamanya, bentar gue kasih duit, tunggu itu. Kayak gitu. Parah. Dijanjin liburan ke Disneyland, kalau ikut retret. Kayak gini-gini tuh gedenya lu bayangin jadi apa? Pasti koruptor ya kan? Tapi itu banyak, asli banyak. Saya banyak mimpin retret, melihat mereka tuh malas-malasan. Tapi udah kayak gini, kalau kita bisa akhirnya apa? Mungkin proyek pembelaan akhirnya ada jamin kita bisa retret dengan aman balik ke rumah. Peluk orang tua, karena itu nggak kebetulan itu, kita nggak pernah tahu. Tapi kita nggak curiga sama Tuhan, makanya melalui semua ini, dalam semuanya kita ngalamin semuanya, tapi kita bertahan bahkan lebih dari pemenang karena Dia sangat mengasihi kita dan kita tahu ini bagian dari cintanya. Sesuatu yang saya nggak bisa terima tadinya, tapi yang saya sadari sekarang, yang saya berdoa sungguh-sungguh ini bukan untuk kita. Setiap kita pasti akan mengalami yang kayak waktu dalam hidup. Tapi kita nggak usah mempertanyakan cintanya Tuhan karena cintanya sudah terbukti. Kita belajar percaya hatinya, walaupun jalannya kerap kali kita nggak ngerti. Dan pentingnya menyadari bahwa Tuhan itu kudus, saudara. Tuhan itu kudus, artinya Dia nggak bisa berdosa. Kenapa kita merayakan kekudusan Tuhan? Holy, holy, holy. Kenapa? Karena kudus artinya Dia nggak bisa berdosa. Kalau Dia nggak bisa berdosa, berarti Dia nggak bisa jahatin kita. Nggak mungkin Dia jahatin kita. Jadi kalau Dia diizinkan terjadi, pasti buat kebaikan, bukan buat kejahatan. Walaupun ya, dan saya berdoa kita menyadari bahwa Dia sangat mengasihi kita. Lewat kebenaran ini kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat saat ini. Thank you udah kembali mengingatkan kami dalam kehidupan yang tidak menentu ini, dalam berapa kali ketidakadilan yang kami alami, terima, bahkan penyiksaan. Kami percaya bahwa ini mendatangkan kebaikan bagi kami, membuat kami makin mengandalkan Tuhan, makin bersyukur buat hidup ini. Ketika masih dikasih satu hari lagi, kami mau sungguh-sungguh berbalik dari jalan kami yang salah dan mulai hidup kudus, nurut sama Tuhan apapun yang Kau perintahkan, seberat apapun, untuk mengasihi, mengampuni, menolong orang-orang yang tidak peduli sama kami, membela mereka yang sama sekali tidak peduli sama keberadaan kami. Mampukan kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan, karena kami bersyukur Kau sangat mengasihi kami. Bantu kami jadi berkat untuk tidak gagal mengasihi bahkan orang-orang yang musuh kami. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk meyakinkan kami bahwa kami sangat dikasihi, dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu buat kebaikan kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita undang berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapak di surga untuk firman siang hari ini, Bapak yang membahas tentang kasih yang lebih dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami anak-anak-Mu Tuhan, jadi anak-anak yang luar biasa. Sehingga terus Tuhan kami mengamalkan Tuhan dalam perbuatan kami sehari-hari tentang kasih itu Tuhan. Kami berproses setiap hari Bapa di kantor, di lingkungan di mana kami berada Tuhan. Tapi kami satu yang kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus ada dalam diri kami, sehingga kami bisa keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dan kami menjadi anak-anak yang dewasa, anak yang terus Tuhan dewasa rohani di mata-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Diberkatilah Pendeta Christopher kami Heru Tuhan dalam segala pelayanannya Tuhan. Kau berikan lagi pewahyuan yang lebih dahsyat lagi daripada Engkau Bapa, sehingga semua orang yang mendengar Tuhan
mendapat berkat yang luar biasa Tuhan, mendapatkan pewahyuan pesan-pesan dari surga yang benar-benar mengubahkan hidup mereka. Bahkan ada juga tuaian jiwa-jiwa Tuhan untuk memuliakan Allah di surga. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan untuk PDO Immanuel Smart Family Tuhan, ya Estel Smart ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkati Tuhan PDO Estel Smart ini Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk mengadakan ibadah-ibadah yang kedepannya, rencana-rencana Tuhan, kami percaya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang hadir, jemaat-jemaat yang hadir, penata layan Tuhan, WL Singer semuanya Tuhan, yang di front maupun di back Tuhan, kami percaya Bapa Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam perjalanan kami Tuhan, pelayanan kami tidak akan sia-sia dan kami percaya Engkau yang memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat direksi, jajaran direksi Alna, pemulasahan semuanya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berikan semua Tuhan yang kebaikan daripadamu Tuhan, kami percaya mereka bisa memimpin Excel Smart menjadi perusahaan yang terkemuka Tuhan di bidang telekomunikasi di Indonesia. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, revenue Tuhan, target tercapai di 2025. Kami percaya Tuhan karena ada anak-anakmu yang selalu Tuhan berdoa Tuhan untuk kemajuan company ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga percaya Tuhan, kami yang hadir, yang sakit sudah disembuhkan dan yang berbeban berat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan kembali lagi Tuhan bekerja Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat ke Jakarta, Indonesia terutama Tuhan, shalom damai buat Indonesia dari barat sampai timur, utara sampai selatan Tuhan. Kami percaya ada pertobatan jiwa-jiwa Tuhan, kami percaya Tuhan, dan akan menghantarkan juga Tuhan Indonesia, pemerintah kami Tuhan, memberikan kebijaksanaan yang luar biasa, menghantarkan Indonesia ke dalam pintu gerbang keemasan. Kami percaya Tuhan tidak ada resesi, tapi kami resepsi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesejahteraan yang luar biasa yang Engkau buat untuk Indonesia. Sebelum Tuhan kami meneruskan pekerjaan, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba. Angkat kedua tangan kita. Kami angkat tangan kami untuk minta berkat lebih banyak Tuhan, untuk menyadarkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkati bukan untuk jadi kaya, melainkan untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bahwa hadirat Tuhan menjadi berkat, pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat kami tinggal, di lingkungan kami, tempat kami bekerja, berusaha, dan melayani dimanapun kami berada di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada, bahkan di sosial media sekalipun. Kami percaya Roh yang sama yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal dalam kami, Roh Kudus yang mampukan kami untuk hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua telah diberkati dan siap rindu untuk terus jadi berkat. Sampai kita pulang atau sampai Yesus jemput lagi, dalam nama Yesus semuanya berkata, amin.